Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk tutor dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Yuda Prasetyo dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0449185581. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas praktik 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat website Sita sederhana menggunakan Vue.js. Berikut ini adalah tunjuk pengerjaan untuk tugasnya. Dan ini adalah struktur folder yang disarankan. Begitu juga dengan tunjuk-tunjuk lain. Jadi, aplikasi yang saya buat ini adalah sebuah single page application berbasis Vue.js yang menerapkan 6 buah komponen dengan external template. Dan juga terdapat watcher dan juga filter. Berikut ini adalah struktur folder yang saya kerjakan berdasarkan rekomendasi dari tutor yang disampaikan di file PDF tugas 3. Untuk data bahan ajar dan JSON ini adalah data dummy yang diberikan di website e-learning yang sudah saya download dan saya masukkan ke dalam folder project saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai struktur dan arsitektur proyek Vue.js ini. Di root folder, saya memiliki file index.html sebagai entry point dan juga tempat di mount-nya elemen app. Oke. Struktur folder saya mengikuti format yang diminta di soal. Jadi untuk folder asset ini terdiri dari CSS dan juga style CSS atau CSS global untuk keseluruhan aplikasi. Kemudian ada image yang diperlukan, ini bersifat opsional tapi di sini saya tambahkan. Kemudian ada folder data. Nah, ini data bahan ajar dan JSON yang diberikan oleh tutor di website. Kemudian ada folder JS, ini adalah file JavaScript yang diperlukan ya. Di sini ada folder components, berisi 6 file komponen, ada model, data tracking, dan lain-lain. Dan app.js ini untuk inisialisasi root folder instance dan juga sebagai state global. Kemudian ada file service di sini. File service ini untuk fetch JSON dan juga sebagai akses data. Kemudian ada folder tickets. Ini berisi eksternal HTML untuk masing-masing komponen. Penamaan file komponen menggunakan gaya kebab case sesuai dengan instruksi dan diregistrasikan sebagai custom element view. Misalnya stock table.js jadi view komponen. Misalnya stock table ini diregistrasikan menjadi view komponen WH stock table. Dengan struktur ini saya memenuhi indikator capaian 1, yaitu pengorganisasian code Vue.js dengan komponen dan template. Kemudian indikator 8 juga. Indikator 8 berhasil saya selesaikan, yaitu penggunaan custom element, view komponen, dan juga template. Dan kriteria penilaian 1-1, yaitu arsitektur dan struktur proyek, penamaan file, struktur komponen, pemakaian komponen, dan juga template. Berikut ini adalah indikator capaiannya. Di dalam file index.html, root aplikasi berada pada div ID app ini. Kemudian di sisi kiri saya menggunakan sidebar dengan tombol yang mengubah nilai tab pada root view. Di main content saya punya 3 section, yaitu view show tab, dashboard untuk dashboard, kemudian view show tab view show tab untuk halaman stok dan pemesanan bahan ajar,
juga Visual Step Tracking. Visual Step Tracking untuk halaman tracking pengiriman DO. Di tab stok saya menyusun 3 komponen utama, yaitu stock table untuk dashboard, kemudian untuk halaman stok dan bahan hajar, dan juga tracking untuk pengiriman DO. Perpindahan antar tab di sini tidak menyebabkan page reload, tetapi hanya mengubah tab dan memanfaatkan visual. Jadi aplikasi ini bersifat single page application dan sekaligus menunjukkan penggunaan conditional directive visual. Bagian ini kembali menguatkan indikator 1, 3, dan 8 serta kriteria 11 dan 13. Sudah saya capai pada tugas kali ini. Pada file ini terlihat beberapa hal penting terkait dengan data binding dan juga variable. Contohnya di bagian input filter saya menggunakan vModel untuk two-way binding. Pada table saya menampilkannya dengan mustache dan menerapkan filter. Contohnya seperti currency dan juga quantity. Saya nanti akan menjelaskan berbagian filter. Untuk kolom status saya menggunakan HTML di sini. HTML. Kemudian di sini saya juga menerapkan custom directive di tooltip untuk menampilkan catatan HTML sebagai tooltip. Di tooltip ini membuat elemen baru dari HTML dengan binding value sehingga field catatan HTML di JSON bisa ditampilkan sebagai tooltip HTML saat user convert. Baik, jadi di berdasarkan penjelasan saya barusan, saya berhasil menerapkan indikator 2, menampilkan data dengan mustache, vtext, dan HTML, kemudian indikator 7 dan 8, filter text dan custom directive, juga kriteria data binding dan directive, array dan filter untuk list rendering. Kemudian selanjutnya pada stock table.js ini saya menggunakan compute property, yaitu filter stock, untuk menggabungkan semua logic filter berdasarkan pencarian, berdasarkan data daerah, kategori, kemudian filter stok menipis ataupun stok kosong, serta sorting berdasarkan judul stok ataupun harga. Dengan ini table stock selalu reaktif terhadap perubahan filter tanpa saya harus memanggil function manual di template. Dan di sini juga ada compute lain, yaitu kategori list filter. Ini sebagai dependent filter di kategori yang muncul hanya untuk UT daerah yang sedang diselect. Jika UT daerahnya belum diselect, maka listnya kosong. Dan di sini ada compute property lagi ya, subtotal, diskon, pajak, kemudian total akhir untuk menghitung nilai keranjang secara otomatis setiap kali isi keranjang berubah. Jadi di sini saya berhasil memenuhi pencapaian data binding dan property compute untuk mengolah data, kemudian penggunaan properti yang sesuai sekaligus untuk mendukung hasil compute yang dipakai untuk menampilkan list dan juga perhitungan. Dan di sini saya juga sudah menerapkan watcher. Ada file order form.js dan juga DO tracking, ini juga ada watchernya. Untuk watcher quantity ini akan mengecek secara real time apakah quantity melebihi stok atau tidak. Jika iya, maka saya akan set error melebihi stok tersedia. Ini memberi validasi langsung sebelum form disubmit. Kemudian pada kode bahan ini juga akan mereset error quantity saat user mengganti barang. Dan kalau di DO tracking di sini ini memastikan semua input pesanan otomatis diubah menjadi uppercase
sehingga konsisten dengan format nomor DO yang ada di data. Kemudian ada juga status filter untuk memonitor perubahan filter status. Saat ini saya lock konsol dan bisa dikembangkan lebih lanjut nantinya jika diperlukan. Jadi untuk indikator 5, fungsi launcher yang sesuai ini sudah berhasil saya capai sesuai dengan indikator yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk aplikasi ini saya menggunakan 3 filter, yaitu currency untuk memformat angka menjadi rupiah, kemudian ada filter tanggal Indo, maksud tanggal untuk format Indonesia ya, digunakan di tanggal kirim DO. Selanjutnya ada quantity di sini, ini menambahkan satuan buah pada nilai quantity stok dan safety. Ini memenuhi standar pencapaian untuk formatting teks menggunakan filter. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi aplikasi yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan singkat mengenai aplikasi yang sudah saya buat. Ada halaman dashboard, ini hanya berisi demo saja sebagai pemanis. Kemudian intinya ada di sini yaitu informasi bahan ajar dan juga ada tracking pengiriman. Di sini terlihat ketika saya berpindah tab ini tidak ada loading. Ini menunjukkan kalau saya sudah menggunakan single page application. Kita informasi bahan ajar ini saya akan demonstrasikan. Pertama, filter dan metode filter. Misalnya saya ketik tabel langsung otomatis terfilter ya, secara real time berkat data binding view model dan juga complete filter stock sudah saya implementasikan di Workbase. Berikutnya saya akan demonstrasikan independent filter antara UT daerah dengan filter kategori berikut. Di kategori kosong tidak bisa saya klik jika filter UPBJJ-nya ini belum saya select. Ketika saya select di sini adalah Jakarta, ini baru bisa muncul drop down baru. Ya, selanjutnya di sini ini saya arahkan, saya hover mouse saya ke status, di sini muncul tooltip HTML yang menampilkan catatan tambahan dari field catatan HTML. Dan di kolom kita ada safety, ini dapat dilihat bahwa nilai ditampilkan dalam format angka kemudian buah. Kemudian ini dihasilkan dari filter quantity. Yang ini menunjukkan implementasi complete property dan juga data binding untuk filtering, metode filter dan juga tooltip custom directive. Di sini saya coba misalnya filter yang lain, filter secara real time ya. Misalnya saya juga filter secara real time dan juga sama. Berikutnya saya akan demonstrasikan fitur code pada halaman stok ini, juga penggunaan event keyboard, enter dan juga escape. Di form tambah bahan ajar ini saya akan coba mengisi data baru. Data baru, sesuai dengan special yang ada. Stop
terus saya tidak menekan tombol tambah tapi menekan enter. Ini sudah otomatis create ya yang saya buat. Nah, ini yang saya buat barusan, masuk ke dalam table, berhasil create dengan sempurna. Dan saya akan melakukan proses update atau edit. Dan saya edit data yang sudah saya buat sebelumnya. Sekarang saya akan edit yang tadi baru saya tambahkan. Di sini saya ubah startnya seperti dulu. Saya pencet escape. Saya berhasil. Nah, ini tidak berubah ya kalau saya menekan escape. Saya ubah. Saya simpan perubahan. Di sini berhasil berubah secara real time. Dan selanjutnya adalah proses delete. Di sini coba saya delete. Tadi sudah saya buat. Di sini menampilkan ini juga bisa jika saya pencet escape tidak terhapus. Sekarang saya bisa tekan hapus. Di sini hilang dari list untuk bahan ajar yang tadi barusan saya tambah. Selanjutnya form permintaan bahan ajar. Saya coba isi datanya satu persatu. Saya beri. Oke, di sini untuk pengantarnya itu stok ada 28. Saya beri 30. Di sini muncul pesan error jumlah di stok tersedia. Sekarang saya masukkan jumlah yang paling. Saya pesan 15. Ya, saya buka. Sini saya pilih kirim permintaan. Muncul pop-up permintaan berhasil. Kemudian ini adalah keranjang pesanannya, harga satuan, quantity, dan juga total. Maaf di sini agak sedikit tidak rapi. Nanti akan saya perbaiki sebentar. Di sini saya sudah berhasil melakukan pemesanan. Subtotal, diskon, pajak, dan total lahirnya ini sudah sesuai logiknya. Jadi di form pemesanan ini saya menggunakan kombinasi antara voucher dan konflik. Ketika saya memasukkan quantity yang lebih besar tadi dari jumlah tersedia, voucher pada form quantity mendeteksi hal ini dan menampilkan message error. Kemudian saya tambahkan beberapa tagline pada total, diskon, dan juga pajak. Semuanya akan berubah otomatis setiap kali si keranjang. Nilai ini semuanya dihitung di complete properties. Sekarang saya akan tes halaman tracking pengiriman berikut ini. Saya langsung masukkan seperti ini, masukkan nama, paket, isi, masukkan tanggal, saya simpan depot hasil. Kemudian di sini saya ingin cari status DO. Hasilnya tadi barusan saya tambahkan. Coba saya akan melakukan pencarian. Misalnya saya menggunakan nomor DO berikut ini. Saya cari. Di sini hasil trackingnya muncul.
Kemudian misalnya saya ingin menambah status progresnya, misalnya sudah. Ketika saya tambahkan di sini status progresnya bertambah juga. Dan coba saya cari berdasarkan deh, misal di sini ada. Oke, baik, saya rasa cukup untuk video penjelasan mengenai tugas 3 programan berbasiswa kali ini. Terima kasih untuk tutor dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.